Jika secara syar'i mengatakan apa adanya dengan menikahi 4 orang istri, maka pengertian secara batiniah adalah menikahi 4 keyakinan sekaligus, yakni syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, beliau mewariskan pada umat muslim 2 hal, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah. Semua umat manusia menjadikan keduanya sebagai petunjuk agar tidak tersesat selamanya. Di sini ada hal yang menarik, yaitu soal matsna, alias beristri 2 atau poligami. Hal ini dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 3. Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai, 2, 3, atau 4. Lalu bila kalian khawatir tidak adil dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka, maka nikahilah 1 orang perempuan saja, atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya. Selain itu ada juga beberapa hadis yang melarang menikah lebih dari 4. Hadis Ibnu Habban, dan berkata Nabi SAW kepada Ghailan bin Salamah saat masuk Islam, dan saat masuk Islam memiliki 10 istri. Kemudian Nabi bersabda, pertahankanlah 4 istrimu dan ceraikan sisanya. Dan berkata Naufal bin Muawiyah, saat beliau masuk Islam memiliki 5 istri. Dan berkata Nabi SAW, agar saya menceraikan 1 istri saya dan pertahankan yang keempat lagi. Di dalam mengartikan firman Allah SWT dalam kitab sucinya, bisa diartikan dari beberapa sudut pandang, dari mulai lahiriah sampai batiniah. Kita lihat salah satu hadis yang menerangkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah makna lahir dan makna batin. Dan untuk setiap batin, ada batinnya lagi, sampai dengan 7 lapis makna batin. Al-Quran adalah landasan pokok seluruh ajaran sufi, sesuai dengan ciri utama tasawuf yang lebih menekankan kepada rasa dan aspek ruhaniyah, batiniah. Maka tafsir sufi atas Al-Quran tidak jarang amat berbeda dengan tafsir yang biasa kita kenal. Menurut para sufi, kemampuan seseorang dalam memahami makna Al-Quran sangat bergantung kepada derajat dan kualitas keruhanian seseorang. Imam Ja'far As-Siddiq mengatakan bahwa kitab Allah itu meliputi 4 perkara, yakni ibarat, isyarat, lataif, dan haqa'iq. Ibarat adalah bagi orang awam, isyarat adalah bagi orang khusus, lataif adalah bagi para waliullah, dan haqa'iq adalah bagi para nabi. Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa ingin memperoleh ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian, hendaklah ia membaca Al-Quran. Seorang sufi mengatakan di dalam Al-Quran terhimpun semua ilmu yang ada di dunia. Oleh sebab itu, untuk mengartikan surat An-Nisa tersebut, bahwa seorang muslim bisa menikahi sebanyak 4 wanita. Sementara itu, di dalam masyarakat Jawa cenderung memiliki perbendaharaan kata yang sifatnya lebih mendalam. Seperti contoh, kata istri di dalam bahasa Jawa adalah garwo. Garwo memiliki kandungan maksud sigarane nyowo, atau di dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah belahan jiwa. Seseorang yang sudah mampu untuk mempersiapkan dirinya dalam berumah tangga, maka wajib untuk menikah dengan memilih 1 objek keyakinan yang akan diyakini seumur hidupnya untuk hidup bersama, dan keyakinan itu ditujukan pada seorang wanita pilihannya. Kemudian dalam firman Allah SWT yang turun di dalam surat An-Nisa, kita bisa mengartikan secara lahiriah
atau syar'i, dan juga secara hakiki atau lebih condong kepada hal batiniah. Jika secara syar'i mengatakan apa adanya dengan menikahi 4 orang istri, maka pengertian secara batiniah adalah menikahi 4 keyakinan sekaligus, yakni syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat. Jika keempatnya mampu dilakukan secara lahir batin dan adil, tidak mengunggulkan salah satunya, insya Allah kesempurnaan dan kesejatian hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita dapatkan. Selain dari keempat keyakinan tersebut, bahwa secara batiniah di dalam diri manusia juga ada 4 nafsu lagi yang harus kita gali, kita pahami, bahkan kita nikahi juga, yakni nafsu amarah, nafsu alwamah, nafsu sufiyah, dan nafsu mutmainah. Dan selain itu, tahukah kita apa yang ada di dalam sisi batin manusia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang belum pernah sama sekali kita pelajari? Para sahabat semua, kemungkinan besar orang seperti kita ini memiliki kapasitas yang beda jauh dengan seorang nabi di dalam menjalankan keadilan, dengan istrinya yang mampu diperlakukan dengan adil, dan juga mengawini 4 keyakinan sekaligus di dalam kehidupan spiritualnya. Karena dikisahkan juga bahwa Sayyidina Ali pun dianjurkan untuk hanya mengambil 1 istri selama hidupnya, yakni Fatimah Az-Zahra, putri baginda Rasulullah sendiri. Beberapa hadis Nabi menegaskan larangan poligami bagi Fatimah. Semua hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, bahwa Nabi Muhammad SAW menolak Fatimah dipoligami karena alasan tidak mau punya besan bekas musuh Allah, hingga poligami itu bisa menyakiti putrinya Sayyidah Fatimah. Sayyidina Ali pun tidak poligami sampai Sayyidah Fatimah wafat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Bani Hasyim bin Al-Mughirah meminta izin padaku. Mereka mau menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Tidak akan aku beri izin. Tidak akan aku beri izin. Tidak akan aku beri izin kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku Fatimah, dan ia bisa menikah dengan putri mereka. Karena sungguh putriku adalah bagian dari diriku. Aku akan gelisah yang membuatnya gelisah, dan menyakitiku apapun yang membuatnya sakit. Dan dari keempat putri Nabi Muhammad SAW, semuanya tidak ada yang dipoligami. Dari Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Zainab yang menikah dengan Abul As, Sayyidah Ummi Kulsum yang menikah dengan Sayyidina Utsman, Sayyidah Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali. Semuanya tidak dipoligami. Ini fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Sahabat sejati semua, semoga kita bisa mengkondisikan dengan baik dari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang ditinggalkan untuk kita sebagai petunjuk agar tidak tersesat selamanya pada saat hidup kita di dunia saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.